Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus? Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf.
Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيامة ذو خري يا عمر أفديه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان
أسياد الحسن والحسين إلى النبي قرة عينين يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن
Ngapain nonton Mbak? Promo aja, kalau tak promo kalau tiketnya masih ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam para pendengar. Kita malam ini berbismillah ya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Kak Novi. Kasarnya tahu, mana saya nggak jelas nih. Ya udah mas, kamu dulu. Saya. Awal radio ini kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Minta tahan dulu ya Mbak. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasen Kak Novi di sini yang sudah hadir malam ini, malam minggu lagi ya. Terima kasih untuk yang selalu setia, yang tertinggal kalau belum subscribe atau follow atau share kita ini malam ini di Facebook ya. Dengar radio nongkrong bareng, semoga selalu sehat, cantik dan sejahtera dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Apapun yang ditunggu-tunggu jauh di mata, kita di hati, semoga semua lebih cantik, lebih sejahtera, lebih sehat. Dan malam ini kita ada terhubung dengan Mbak Diah di Hong Kong dan Mbak Esti di Hong Kong, serta insya Allah ya di jam 9 lewat nanti kita akan terhubung dengan Ibi Hadat Alwi yang akan muncul Hong Kong berselawat pada tanggal 20 nanti bulan ini 20 April. Nah Mbak Diah, kita sapa langsung aja. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Novi dan semua pendengar radio. Malam Kak Sen, Esti. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bukannya Bismillah. Nggak jelas dari ketawa. Ya, bukannya Bismillah. Iya. Bagaimana kabarnya Bismillah? Bagaimana besok Bismillah? Bismillah. Segala sesuatu memang harus Bismillah kata. Bismillah. Bismillah terus. Yang berat jadi ringan dengan Bismillah gitu loh. Iya, sebelum makan juga harus Bismillah ya, takut keselak. Jadi kalau juga Bismillah harus ya kan maksudnya. Iya, lanjut, sorry. Ya Mbak Esti, assalamualaikum, selamat malam Mbak. Waalaikumsalam malam. Saya alhamdulillah sehat, belum berminal aidin wal faizin ya semua. Mohon maaf lahir batin. Halal bihalal bagaimana? Sebenarnya mungkin di Maret. Dan Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah besok kita di masjid PST aja juga Masjid Daulay juga halal bihalal, dan juga jangan lupa juga tanggal 20 halal bihalal bersama Abi Haddad Alwi bersolawat di Kuaihing MTR Exit A dan E untuk teman-teman yang berada di Hong Kong. Ini untuk umum ya, siapapun boleh hadir. Kita bersolawat bareng bersama Abi Haddad Alwi, halal bihalal kerinduan kita, halal bihalal di kampung. Kita bersolawat bersama di Kuaihing nanti tanggal 20. Untuk tiket tanda masuknya masih ada. Besok pengambilan TPSP, saya standar di TPSP yang di TPSP juga ada. Ini ada yang jual somai ya? Tempatnya Kak Novi itu berarti.
Jam berapa itu Mbak dia caranya? Ini jam 10 sampai jam 1, sesi siang jam 2 sampai jam 5. Wih, panjang juga ya. Oh, ada dua sesi ya. Iya, 2 sesi. Itu tempatnya dari MTR 5 menit bisa nyebrang, insya Allah semua panitia sampai di MTR dan di jembatan. Jadi teman-teman jangan khawatir, hadir tanggal 20 di Kuai Heng exit A ataupun E. Oke. Iya. Dan di sini Mbak Esti juga terlibat dalam kegiatan ini, Mbak Esti. Selain Mbak Dia. Jadi Mbak Esti lagi pulang dari Indo cuti capek nih paling. Terputus, betul. Oh, ada baru pulang cuti dari Indonesia. Oke. Iya. Tadi Mbak Dia sebelum ini kita chat di WA. Itu ada acara apa Mbak Dia? Itu dinner halal bihalal Islamic Union. Di Wancai. Di Wancai lantai 5 di kantin. Setahu saya di situ kantornya Pak Ustaz Haji Muhaimin, betul nggak? Iya, lantai 6. Oh. Ini yang di kantin. Yang di lantai 5 tempat yang saya itu loh. Acara intinya apa Mbak Dia? Dinner halal bihalal Islamic Union. Oh. Banyak orang Indonesia, teman-teman presiden. Enggak. Kita hanya dari kostum, tadi ada dari Brunei Airlines itu Mbak Aryani. Ini juga ada. Terus Mbak Lutfiana Wahid. Ya Allah, kos itu Bunda Reza tadi. Nggak ada kayaknya cuma itu aja yang Indonesia. Semuanya Pakistan kan memang yang pendirinya Islamic Union itu semua tadi hadir semua. Pendirinya Islamic Union. Yang di Islamic Union itu secara dinner halal itu hadir kebanyakan dari Pakistan memang. Oke. Ya, pendengar radio Nongkrong Bareng, selamat malam semua yang ada di Facebook mendengarkan kita di jam 10 kurang ya, jam 26 saat ini. Kita sedang baru opening nih, baru buka, dan Bismillah tadi dibuka oleh Kasem, dia ketawa lagi. Iya, habis ditanyanya setiap kali, bagaimana Mbak Dia kabarnya? Bismillah, baik. Iya, gimana? Aku sama. Tapi sekarang biar nggak sepanik. Jam sekian ini udah selesai kerja. Saya alhamdulillah majikannya nggak pulang makan, jadi nggak apa ya, bersih rumah sudah selesai dari siang, jadi ya udah tadi jam 5 berangkat, jam 6 berangkat ke Wancai tadi. Kan begitu. Iya. Bebas. Ya, mungkin teman-teman kita ada yang masih menyelesaikan pekerjaan atau itu ya. Itu malam itu biasanya kan makin bersama kita nih. Mbak Ayu Rahayu, selamat malam Mbak Ayu, apa kabar? Ya, terima kasih sudah join. Mbak Esti, selamat malam. Join lagi ke kita. Kita join lagi. Maksudnya terhubung lagi ya. Oke. Jadi namanya saya coba mengundang satu lagi nih yang mungkin juga akan menyampaikan kegiatannya
Ayu Rahayu. Ya, Mbak Esti, Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Novi, minta izin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Nak. Iya, sama-sama. Halo, Ayu. Ya, halo juga Kak Sen. Kemarin ketemu ya. Iya, di CMC ya waktu ini halal bihalal. Iya. Ngomong banyak. Iya. Izin Pak Yu. Iya, sama-sama Mbak. Iya. Mbak Dia, kemudian ada Mbak Esti, Mbak Ayu, malam ini. Benar-benar. Iya, jadi nanti tanggal 20 juga peduli September ada halal. Jadi acaranya kayak bareng-bareng ya. Iya, iya. Nah, iya, jadi padahal kemarin mau ngisi di sana. Tapi karena ini apa yang libur pas banyak yang bisa bantunya tanggal 20, jadi kami putuskan tanggal 20 gitu. Jadi Mbak Ayu ada acara juga ya? Iya, tanggal 20 halal bihalal. Nanti hadir ya Kak? Dia kan suruh peduli sehat, tak suruh gabung katanya. Iya. Tak suruh itu juga untuk sambutan kesehatan. Oh, tak kira minggu ini dengan acara besok itu. Enggak, besok minggu ada acara pelatihan di Wancai dengan ini kepolisian, yang dengan kepolisian itu. Terus juga ada undangan 4 ya, undangan halal bihalal juga Kak Sam. Oh, Novi, jadi kalau dia itu dia bisa 1 bulan lebih. Karena setiap minggu. Iya, Mbak Ayu. Di Indonesia juga enggak 1 bulan sih, 2 mingguan itu jam terus menerus. Iya, Ke Hong Kong. bulan yang kita kirim itu kargonya kasan itu. Nah, Iya. tentunya kasan ke Hong Kong, Indonesia. Ya bisa lah dibalik namanya tinggi. Ya, kemarin. Maksudnya nanti tanggal 20 kasan kalau datang bawain flyer. Iya. Oh, besok saya bawain flyer ke ini ke polisi. Saya besok datang ke polisi. Boleh. Sip. Nanti kami Tentang kegiatan besok, Mbak Ayu. Sorry. Ya, tentang kegiatan besok sama polisi maksudnya apa, Mbak Ayu? Lebih deskriptif. Ya, seminar tentang apa ya, tentang penipuan Scammer. Iya. Seminar apa ya? Itu. Pinjol, judol. Pinjol nggak ngerti di polisi sini? Ngerti kali ya? Ya itu kan asmara, terus apa lagi itu kebanyakan itu. Oke. Iya. Kemudian ke peduli sehat sedikit ya, Mbak Ayu. Karena lama kita nggak ngumpul, nggak ketemu. Kegiatan terakhir apa yang menarik, Mbak Ayu? Mbak. Kegiatan besar kemarin anniversary peduli September ya, tanggal 20. Di anniversary. Ya, itu kemarin dihadiri 8 dokter dari Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo. Gitu. Ya, jadi beliau ini memang punya kepedulian kepada teman-teman pekerja migran di Indonesia, khususnya yang di Hong Kong ya. Jadi kemarin ulang tahun peduli Hong Kong itu ada pemeriksaan gratis. Jadi ada IVA test, ya hampir sama dengan pap smear, deteksi dini kanker serviks dengan IVA test. Terus juga ada pemeriksaan tensi darah, gula darah, asam urat, kolesterol. Juga ada seminar yang disampaikan oleh 4 dokter sekaligus. Seperti itu Kak. Dari RSDM Indonesia? Iya, semua dari RSDM ya.
Misalkan kemarin mungkin agak sedikit kecewa karena tidak semuanya bisa mendapat pemeriksaan IVA test ya, deteksi dini kanker serviks itu karena keterbatasan waktu ya, keterbatasan waktu. Karena kan agak lama Kak untuk ini IVA test karena harus nunggu reaksi dalam dari asam asetat yang dioleskan di MISV-nya itu, ya kan? Jadi selain itu kita memang lebih fokuskan ke edukasi supaya teman-teman yang dulunya mungkin pemeriksaan deteksi dini kanker serviks yang dianggap tabu atau dianggap saya kan di sini nggak punya partner, saya baik-baik saja kok, suami saya juga baik-baik saja. Nah seperti itu biar teman-teman tumbuh kesadaran akan pentingnya melakukan deteksi dini kanker serviks seperti itu. Ini juga barusan kan ada beberapa yang ini ikut mamogram kemarin, ada yang lanjut ke USG, ada yang lanjut ke biopsi. Dan ini baru saya buka WhatsApp-nya juga, ada satu peserta baru payudaranya mengeluarkan air dari puting susunya. Saya tanya katanya sudah 1 tahun. Nah ini loh Kak, jadi kami memang ini Kak Sam nanti mungkin ada waktu bisa ini Kak Sam tulis lebih banyak lagi tentang pentingnya deteksi dini Kak Sam di Berita Indonesia. Boleh. Bisa dibaca, biar lebih bisa dibaca. Jadi teman-teman kalau misalkan ada gejala yang tiba-tiba kok nggak seperti biasanya keluar cairan dari payudara ini, nggak usah ditunggu. Kenapa harus 1 tahun lagi mencari peduli setongkong seperti itu? Karena ya itu tadi Kak. Nanti saya pasti tulis ya. Siap. Saya tinggal ngomong aja nanti direkam gitu loh. Oke. Itu tadi katanya nggak cukup dari peserta membludak atau bagaimana Mbak Ayu? Karena kan kapasitas ruangan memang di warning dari KJRI 120 orang, ya kan? Dan itu kami hanya menerima 120 orang dan menolak 300 peserta lebih. Waduh. ya karena kan memang banyak diminati, dokternya keren-keren, muda-muda, dan ada pemeriksaan gratis lagi. Pemeriksaannya itu lengkap loh Kak, ya ada tensi darah, ya gula darah, asam urat, kolesterol. Terus yang ini yang ada konsultasi langsung dengan dokter-dokter yang pakai bahasa Indonesia. Dan itu juga ada pemeriksaan IVA test, ya kan? Jadi karena memang teman-teman kenapa sangat berminat di sini, karena ya itu tadi sebagian besar ngomong tentang kesehatan, tentu ada kendala bahasa, karena iya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa mendatangkan ini narasumber atau dokter-dokter yang yang punya kepedulian migran lagi, karena juga anggarannya besar Kak. Untung itu dokternya baik-baik, beli tiket sendiri, hotel sendiri, ya kan? Jadi kami hanya menyediakan alatnya. Nah mudah-mudahan nanti kargonya Kak Sam lancar, jadi nanti bisa mensponsori acara-acara yang diadakan oleh Peduli Kanker, ya Kak Sam? Bisa, buat saya makanya tanggal 20 sebetulnya harus dilihat. Kamu acaranya seharian, itu tanggal 20. Ya namanya halal bihalal, ya seperti itu Kak Sam. Kalau yang punya rumah nggak ada, mesti tamunya nyari. Wah ini kemana? Biasanya gitu. Oh ini yang ngadain Peduli Sehat. Oh. Iya, yang halal bihalal keluarga besar Peduli Setongkong Kak Sam. Oh, saya tanya Gitu. Michael masih ada nggak Peduli ini halal bihalal? Katanya udah nggak ada Kak Sam minggu depan, ya nggak? Ya. Michael kan udah minggu kemarin. Iya. Oh, iya. Peduli Sehat belum. Peduli Setongkong tanggal 20. Oh. Besok. Ya kebentrok. Ya besok itu. Alwi ya.
Iya, kan kemarin sama Mbak Dia waktu jadi panitia ketemu waktu rapat untuk panitia Idul Fitri maunya ngisi di sana. Tetapi berhubung saya kan masuk majikan baru Kak Sen, nggak sebebas yang dulu, nggak bisa masak-masak. Nah karena halal bihalal kan tentu perlu masakan kan. Jadi karena yang bisa masak pas hari itu, akhirnya kami putuskan Kak Sen tanggal 20 seperti itu. Ya betul. Mudah-mudahan kerjanya Mbak Dia sama Abi Alwi juga mungkin lancar. Kalau beberapa tahun yang lalu yang adakan Bunda Mia itu yang jemput dan yang ngantar dan yang nemani keliling saya ngajak Alwi dulu. Iya, mulai jemput dari bandara sampai ngantar kemana-mana beberapa hari sampai kembali ke bandara saya. Kan dulu masih di tempat sana kan bebas. Sekarang nggak bisa keluar dari biasa kecuali waktu libur gitu. Mbak Dia, itu Mbak Dia itu si Jundi katanya mau datang. Iya, tapi berarti tak WhatsApp. Iya, boleh saja. Mau kesel beliau yang mau. Jadi sambutan. Iya, beliau ya sendiri punya ngisi sendiri. Oh, ngisi sendiri. Ya datang sendiri ngisi karena katanya mau ke Makau. Tanggal 27-nya ke Makau. Oh. Iya ya, aku belum bilang ke jenengan ya lupa aku ya. Setuwek. Kalian ya. Bismillah, kebanyakan bismillah. Mbak Adi tadi tahun berapa waktu sama Bunda Mia ya? Adat Alwi dengan itu kalau nggak salah 2019 2020 ya 2019 ya waktu itu masih bekas mau pemilihan waktu itu Oke. iya sebelum COVID. Ini sebenarnya jam 22 atau jam 10 di Hong Kong. Saya sudah coba menghubungi Abi, ya. Beliau dengan siapa ya? Beliau di Indonesia. Iya, maksudnya sedang ada program, sedang ada pertunjukan. Ini saya sedang berusaha untuk kontak Mia-nya ya dari Adat Alwi ini supaya kita bisa berinteraksi gitu loh malam ini. Tapi masih belum ada kabar, kan habis bubar acara nggak bisa begitu aja. Mungkin masih ada ya kita dan bicara mengenai angkat bersolawat acaranya. Saya tabrakan artinya waktunya bersamaan dengan peduli saya, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi emang Adat Alwi sibuk melulu. Enggak ada jadwalnya. Makanya ini yang di Hong Kong ini beliau aja sebenarnya padat. Kenapa? Bagaimana? Jadwalnya beliau padat. Oh. Gua juga ada rekaman. Iya, ada rekaman. Mungkin sebentar nanti. Kalau teman-teman nggak hadir tanggal 20 itu, bersolawat kita mau berdoa, kita baca solawat. Mbak Dia besok itu kalau orang berniat atau berminat untuk datang pada tanggal 20 tadi katanya menyebarkan tiket di titik-titik mana aja Mbak Dia? Untuk besok saya di Masjid TST, terus yang di KOSWB juga ada yang standby di KOSWB. Tapi kalau yang besok itu nggak liburnya tanggal 20 bisa langsung ke Kuaiheng exit nanti sudah ada panitia penunjuk jalan. Jadi bisa ada waktu. Kuaiheng, teman-teman semua, Kuaiheng MTR ya. Nah, MTR Kuaiheng. Ya, itu Kuaiheng kalau nggak salah sebelum Kuaifong ya. Apa sesudah? Dari mana dulu? Dari
dari Samsui Po. Dari naikin. Naikin, Kuaiheng, Oh. Terus saya sering lewat situ. Baru habis cuti Mbak Esti ya dari Indonesia. Vulkam dia, vulkam. Masih terbayang. Masih lelah Mbak katanya Mbak Dia. Biasanya seger ya. Biasanya seger kalau habis pulang ke Indonesia tuh. Ya, tambah gemuk kemarin kayak tambah fresh. Bener banget. Asal jangan gemuk di bawah aja itu. Banyak lemak. Bukan. Iya. Ntar 9 bulan buntel aja keluar. Biasanya habis begitulah. Ya nah, hati-hati itu. Saya yang kurus ya nggak Sam sekarang. Iya, Mbak Ayu yang kurus. Mbak Ayu, iya Mbak Ayu kurus ya. Iya. Kurusan. Nggak apa-apa kurus. Tadi kok ini yang bicara kembali ke program dokter RSCM. Kenapa harus dokter RSCM Mbak Ayu? Artinya Jadi begini. iya. Jadi begini, tahun 2018 itu kan saya pernah menulis surat ke Pak Konjen supaya diadakan klinik kesehatan gitu. Akhirnya Pak Konjen, Pak Tritarja zaman itu langsung berkirim surat gitu kan ke Indonesia ke Bapak Presiden ya kalau nggak salah seperti itu. Terus akhirnya langsung direspon dan waktu itu Rumah Sakit Mayapada. Terus setelah Mayapada juga ada YKI, terus juga Kementerian Indonesia. Nah, salah satu dokter yang tergabung dari Yayasan Kanker Indonesia Pusat yang namanya Dr. Kartiba, itu beliau kan sekarang juga jadi dokter di RSCM. Jadi beliau itu yang menangani kasusnya Jupe waktu itu. Ya, jadi waktu itu, ya, jadi pas waktu itu, jadi saya ini kan bukan lulusan, tidak pernah mengenyam pendidikan kesehatan secara ini ya, formal, bangku kuliah seperti itu. Jadi cuma otodidak aja dari ini dari buku, dari apa itu panduan-panduan buku yang diberikan oleh dokter dan apa dari buku-buku apa itu yang saya pelajari lah Kak. Terus ditambah dengan pertanyaan dari teman-teman, saya juga karena ini bukan bidang, otomatis saya harus tanya kan, jangan sampai saya menjawab yang jawabannya kira-kira. Nah, akhirnya dibimbing oleh dokter-dokter dari YKI, makanya salah satu dokter YKI yang namanya Dokter Kartila ini ingin ke Hong Kong gitu loh, karena melihat apa masih boleh dibilang minimnya informasi kesehatan, ternyata masih banyak juga yang bermasalah karena ya itu tadi tidak tahu harus kemana, itu juga ikut biaya mahal, terus juga kendala bahasa, terus takut kalau kawan sakit terus diingat majikan, kan seperti itu. Nah jadi bisa mungkin kami memberikan edukasi juga apa itu jalan langsung gitu loh Kak. Jadi berharap mudah-mudahan ini nanti bisa dapat dokter yang mau mengadakan pelayanan. Jadi kemarin spekulum kami masih sisa banyak Pak Novi, karena keterbatasan kami. Jadi Indonesia kami sendiri kemarin memang cukup ini ya, cukup ini ya, apa tersita waktunya karena mencari sponsor sekarang kan juga nggak gampang. Karena kalau dulu kan organisasi cuma sedikit, ya kan. Jadi paling kan mendorong ke salah satu BUMN gitu kan nggak terlalu sering kan, karena sedikit. Kalau sekarang kan banyak organisasi, jadi banyak yang mengadakan acara-acara seperti itu. Jadi ya alhamdulillah ya dengan niat baik, tujuan baik, semuanya berjalan baik ya.
banyak orang-orang baik yang mensupport Peduli Gonggong sehingga kami bisa membeli stick untuk 3 pemeriksaan plus spekulum ya. Jadi semuanya bisa atasi seperti itu. Dan kemarin dari yang mengikuti tes smear juga ditemukan 5 orang yang bermasalah, Pak Sam. Itu baru 25 atau 27 orang itu harus segitu yang bisa ikut smear. Jadi pesertanya kemarin totalnya 120. Kami hanya kuat mengambil 120 orang, Kak. Karena semua peserta kan juga harus diberi konsumsi ya. Dan kami konsumsi kan harus menyediakan sendiri. Jadi kami nggak mungkin menampung lebih dari kapasitas gedung, juga nggak bisa menampung lebih dari kapasitas kemampuan kami seperti itu. Jadi berharap mudah-mudahan nanti Sam pertama kali yang saya pegang, mudah-mudahan usahanya baru nanti teman-teman pekerja migran Indonesia juga nanti mau dan berkenan memakai kargonya. Dan apa Kak kemarin namanya? Indokargo, betul. Indokargo. Ini aman. Nanti ada ini tempat kita. Di mana Kak Sam? Ini di Kuaing. Oh, yang di Kuaing itu. Iya, jadi bisa ada kesempatan lebih dari 100 orang, ya enggak? Mudah-mudahan. Jadi spekulumnya itu bisa dipakai. Tinggal nyari orangnya yang murah gitu Kak Sam. Kalau Kak Sam nggak bisa. Kak Novi dokter boy. Nggak bisa. Nanti urusnya kayaknya tadi asumsinya Kak Sam ke ST. Di bawah. Mudah-mudahan nanti ini teman-teman juga ini makin tumbuh kesadarannya untuk lebih peduli dengan kesehatan diri sendiri dan teman-teman sekitar. Salam Mbak Ayu dari Mbak Dinda sana, seger Bu Ayu. Organik. Mbak Dinda sana. Yang belum mereka mengadakan minggu-minggu sampai bulan Kasem. Dari Admiralty kayaknya Kuaipong dulu. Oh, yang rute itu kali tadi ya. Oh, dari Admiralty ya. Kuaipong baru Kuaing ya. Oh, iya. Terima kasih Mbak Dinda sana. Gimana dengan yang lain, jangan lupa di share ya Mbak Dinda sana. Saya agak kesulitan menghubungi Mbak Dia nih, bertemu Nia dari manajemennya Cinta Rasul. Padat Awi mungkin Mbak Dia bisa. Saya terbatas maksimum 6 orang. Oh Mbak Mia. Ya. Nia. Ya Kak Nia. Pak WhatsApp Mbak Nia. Iya. Pendengar radio nongkrong bareng tanggal 20 ada sebuah hajatan besar untuk bersolawat bersama Hadat Alwi sempat di Kuaing. Bagi Anda yang belum mendapatkan informasi lengkap besok bisa ke Surga Coy itu dengan Mbak Dia. Kemudian di Coffee Day juga ada ya di sana. Nanti suruh WhatsApp saya. Ya. Itu pada hari H-nya bisa langsung datang. Kuaing. Iya. Oke. Dan iya, jadi Mbak Ayu tadi sebelumnya sudah berkomunikasi dengan KJRI. KJRI berhubungan atau berkomunikasi dengan Yayasan Kanker Indonesia atau dalam hal ini Rumah Sakit Mayapada, itu rumah sakit bintang 5 itu Mayapada itu. Iya. Tahir Foundation. Tahir, ya betul. Ya. Ya kan? Bukan Hairul Tanjung ya. Oke. Iya. Itu rumah sakit premium. Kemudian kerjasama dengan ini yang maksud saya karena
mendiang atau almarhumah Julia Perez itu kan memang cancernya ketika beliau dirawat di RSCM, ya. LSCM, iya. Betul. Iya. Dan bukan di Darmais. Di Darmais kan Iya. cancer gitu ya, ya, ya. Iya, iya di RSCM. Jadi dokter-dokter yang berpengalaman tersebut yang ternyata ada kasus juga ya, di mana seorang TNI kita bermasalah dengan itu nggak ketahuan sih ya Mbak Ayu ya, begitu parah baru. Juga dihubungi loh, Novi, Kak Sen, ada BMI yang dirawat di Rumah Sakit Satin dengan diagnosa kanker serviks stadium 4. Astaga. Ya, jadi kami juga biasanya kalau dulu pengurus kan ada yang bisa bebas keluar dari biasa. Ya, dulu karena beliau stay out dulu Meli gitu. Jadi sekarang kami agak sulitan ya. Jadi ya sudah kami mensupport lewat telepon aja menanyakan gini-gini. Tapi kemarin ada juga sudah salah satu member Peduli Tongkong yang sudah menjenguk beliau seperti itu. Dan belum tahu kondisi selanjutnya apakah beliau akan pulang dalam waktu dekat atau masih meneruskan pengobatan di Hong Kong. Mbak Ayu, ketika acara itu sampai 400 orang peminat, promosinya lewat mana? Facebook aja gitu, Mbak? Iya, saya live sama web testernya. Oke. Ya, berharap mudah-mudahan nanti KJRI juga bisa mengundang seperti ini. Jadi kan kalau KJRI yang undang kan mungkin bisa mendatangkan dokter lebih banyak lagi, atau mungkin dengan ruangan yang lebih besar lagi seperti itu. Karena kan kemarin kan ada kendalanya, saya kesulitan mendapatkan ranjang karena ranjangnya nggak bisa ranjang kan. Kalau saya ada ranjang. Di Pahing ada ranjang. Oh, kemarin saya juga nggak ini ranjang, bukan telur aja. Ranjang yang iya ranjang. Tidur. Iya tidur. Yang ranjang terus bawa sendiri. Bawa dari rumah sendiri. Namanya juga harus ada prosedurnya ranjang yang seperti apa yang bisa dipakai untuk itu. Selain itu juga ruangnya harus betul-betul tutup gitu. Jadi kan harus steril. Ya harus tidak boleh ibaratnya itu orang yang masuk itu bisa dilihat dari luar. Iya. Ya, selain itu juga harus ada penerangan yang kuat karena kan beda dengan pap smear, Kak Sam. Kalau pap smear kan hasilnya dibawa ke lab. Kalau IVA test kan kita memperhatikan dari perubahan asam asetat yang dioleskan itu, ya kan? Kalau IVA test itu spot ya, nggak bisa dibawa pada di tempat itu. Iya, langsung kelihatan perubahan warna. Kalau memang normal, dicurigai. Ya, tadi kemarin juga untuk kasus-kasus memang ini ya, kadang saya tuh kenyih kalau itu di toilet ya. Saya ngajarkan teman-teman, Mbak, sebelum ke kamar mandi, sebelum pipis juga tangannya tadi dari luar kan megang apa aja, bisa cuci tangan dulu seperti itu. Kadang teman-teman kan langsung tangannya kotor ngambil tisu gitu kan, sementara saya tuh nggak kurang-kurang tisu. Saya bukan bilang tisu di kamar mandi itu kotor, bukan, tapi kami hanya khawatir kalau tisu itu jatuh kan tidak langsung konangan gitu ya sama petugasnya terus langsung diambil gitu. Jadi kalau udah jatuh berapa menit
kotor kan. Jadi saya mengajarkan sebelum masuk kamar mandi itu sebelum pipis itu gunakan cuci tangan dulu, baru megang tisu seperti itu. Dan saya mengajarkan berkali-kali ya, nggak bosan-bosan, walaupun ada yang nggak suka ya, kok repot gitu. Jadi ya, kami menyampaikan kebaikan kalau itu dianggap bermanfaat. Kalau mereka nggak mau ya sudah, ya kan? Jadi kami mengajarkan ke teman-teman mbaknya sebisa mungkin kalau libur bawa tisu sendiri, kan bisa ngambil tisu yang dari rumah gitu loh. Itu digulung-gulung aja sebelumnya gitu, ya kan? Dilipat gitu terus dimasukkan di plastik. Kalau enggak ya beli tisu yang satu plastik itu satu kantong-kantong. Di sini kan ada kan Novi, jadi itu gampang kan bisa aku gitu, gampang ya. Jadi tadi mudah-mudahan ya bersihkan harus jaga higienis ya. Mbak Dia bisa menghubungi Buni ya di WA Mbak. Saya di sini bermasalah karena nggak bisa bergabung untuk 6 orang, entah WA-nya mau mundur dulu Pak. Ya, makasih loh Mbak ya. Iya, tetap dukung acaranya. Iya, pasti selamat istirahat, sehat selalu. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Radio Nongkrong kami yang baru bergabung dengan Facebooknya Radio Nongkrong Bareng di jam 10:28. Menarik sekali apa yang kita sedang berbincang di tengah pembicaraan mengenai acara konten bersolawat. Namun demikian juga ada yang menarik. Di sini nyempil atau apa sih namanya industri Mbak yang saya undang itu Mbak Ayu Rahayu, karena ini penting ya mengenai kesehatan reproduksinya wanita. Dan benar sih apa yang dikatakan tadi tes apa ya vaksin dan ya jadi ada yang dibawa ke laboratorium itu. Kalau kawan ada bermasalah pada waktu on the spot dicek itu Mbak, dirujuk langsung ke rumah sakit itu gimana Mbak? Baik. Oke. Siap. Dia mungkin bisa menghubungi yang jebannya ada Awi jadi iya Sebentar, chicken mangkir. sekarang ada Ayu udah selesai bekerja Mbak. Nah, ini kayaknya yang undur ciri ya tadi. Enggak, lagi di off dia. Masih terhubung, tapi sedang di mungkin nggak dekat dengan mikrofon. Iya. Nonton bareng juga di Facebook. Besok itu Mbak Dia ada di Simsasoy. Simsasoy di acara Salkur Daulay. Di mana Mbak? Masjid Simsasoy ada Sakir Daulay. Sakir yang kemarin undang Abu itu. Oke, ya. Iya. Kemudian di
USBB juga ada yang standby. SPB. SPB di titik mananya, Mbak? Victory? Atau di... Di depan perpustakaan. Oke. Jadi besok kan baru tanggal 13 ya. 19 itu kita malam minggu depan itu bisa Siaran. bisa mengudara lagi mengenai apa namanya hariannya tentang bersahabat bisa langsung iya. Nah, mengenai programnya sendiri, breakdownnya bagaimana, Mbak? Caranya ketika datang itu ada Alwi akan menyanyi Ya langsung si Kori dulu, terus sholawat dari Rodotil Jana, RJ, Koswipi, dari Holakoh Ahad juga, dari timnya Bu Nikmah, langsung Hadat Alwi. Karena ini memang bersolawat. Jadi insya Allah nggak mengisinya yang dari Hongkong itu nggak usah banyak-banyak, karena kan beliau biar bersolawat. Iya betul. Berapa lama? Iya. Kan interaksi dengan jamaah biasanya kan kita jam 10 mulai, setengah 11, jam 11 kurang lebih itu nanti 2 jaman. Oh, Kurang lebih 2 jam. 2 jam. Jadi opening dari Holocaust ya. Dari Holocaust sama dari RC. Pengertian saya bersolawat itu harus berniat, kemudian wudhu ya, niatnya suci, diamalkan, terus penuh dengan hormat karena sholawat itu kan menghapus dosa besar ya dalam konteks agama yang sebelumnya, menuju jalan lurus, melindungi dari siksa neraka, jadi menunjuk seremonial gitu ya, mengeluarkan dari sifat lupa, misalnya sambung dengan Rasulullah karena nama Rasulullah ya bisa mengagungkan bisa Muhammad SAW. Tapi ini konsepnya karena kita di Hong Kong, jadi kita untuk umum. Jadi siapapun boleh hadir, boleh datang. Yang penting niatnya dulu memang kita niat bersolawat, mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah dengan bersolawat itu, insya Allah keberkahan dan kalau hatinya lagi susah dengan solawat itu insya Allah bisa adem, bukan ayam. Betul ya itu biasanya kalau teman-teman kita di Hong Kong yang banyak ini pasti ada yang galau. Hatinya dulu ya, batinnya dulu yang diluruskan gitu dengan bersolawat ini. Kita lapangkan supaya hati kita lapang begitu ya, luas. Diluaskan. Sebenarnya sholawat itu bisa diamalkan kapanpun, dimanapun. Yang penting jangan di toilet. Kita sambil masak, sambil ngepel, sambil gosok, sambil apapun, insya Allah mungkin yang biasanya kadang menggerutu, yang mungkin ya kemajikan yang berat, kita dengan sholawat itu yang berat itu bisa jadi ringan karena apa yang kita lakukan itu dengan ikhlas. Dan dengan sholawat itu kita mau berdoa aja, doa kita bisa sampai ke Allah kan lewat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat itu benar-benar sebenarnya mukjizat, power of sholawat itu subhanallah. Ya betul. Jadi banyak sekali manfaat dari sholawat itu untuk terutama untuk kerja teman-teman kita, ya kan? Nah, yang ingin saya tanyakan kalau hobi itu kan penyanyi ya, dia akan menghormati konsep
salawatnya gitu ya, lebih normal ya. Dan untuk pada waktu tanggal 20 dan yang dimaksud namanya kantor bersolawat itu secara luas ya, mana ketika Dan kebetulan target halal juga. betul iya kan. Jadi berkaitan halal bihalal Bertepatan dengan halal ya, di mana pada waktu Hongkong. Idul Fitri ini mungkin udah nggak sempat. Jadi pagi itu diulang jam 10 ya Mbak ya, sampai jam 12 ya. Jam 10 mulai pembukaan oleh MC, langsung biasa dibuka dengan kori, sari bawah dan bana. Nah itu langsung ada hadat alwi bersolawat. Oke. Ya. Ya. Sebenarnya tidak terlalu tinggi, langsung salawatnya. Iya. Iya. Itu beliau di Indonesia benar-benar loh jamaahnya banyak, karena memang sholawat itu memang mukjizat, power of sholawat itu benar-benar ya. Itu mungkin teman-teman yang punya masalah, yang mungkin gundah gulana, insya Allah bisa adem ayem, kita amalkan benar-benar bersolawat dan kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibatasin nggak ininya apa tempatnya? Enggak, siapapun boleh datang. Enggak, maksudnya sesuai kapasitasnya. Kapasitas 500 ya kalau nggak salah ya. Iya, bisa. Nah itu sekarang masih tanda masuknya masih banyak, jadi bisa datang langsung dan tidak libur besok. Bisa ajak teman-teman. Cuma 200 orang. Iya. Enggak, bisa 500 kan Allah lebih. Bisa 500. Oke. Iya. Ini ada nongkrong bareng, jadi totalnya peserta yang ingin bersolawat bersama di hadat alwi ya bisa sampai sejumlah 500 orang ya. Dan sesi kan. Masih banyak kota yang besok libur mau ngambil ke Masjid TSD sama di Kusmiti, yang besok tidak libur, yang liburnya tanggal 20 bisa langsung ke Kuaisheng di exit Siap. Iya. Jadi jam 10:40 ini dia masih sangat sibuk lah, udah acara, tapi masih ada waktu kita seminggu lagi. Selain hari Minggu, Mbak Dia bisa dihubungi atau bagaimana, Mbak? Karena mungkin ada liburnya hari Sabtu. Kalau hari biasa mau ngambil bisa ke MTS Jungwan O. Kalau seumpama, tapi lebih baik hari H saja kalau yang tidak libur. Oke. Jadi kalau dia nggak libur ada hari biasa. Kanopi mungkin hari Rabu ya nggak, kita kontak sama Mbak Nia, coba bisa nggak Bapak Hadat Alwi yang hadir di acara radio nongkrong bareng hari Rabu pukul 9. Oke, iya. Kayaknya gini, kemarin tuh beliau itu jam segitu tuh pas manggung. Masa hari biasa manggung juga? Iya, jadwalnya beliau itu. Hari ini nggak malam yang di perjalanan. Yang kemarin itu malam Rabu kan beliau di Kalimantan, Pontianak. Saya telepon tak suruh gabung kan pas persiapan manggung cuma 10 menit untuk persiapan, jadi beliau nggak bisa. Terus malam ini di NTB. Iya, malam ini. Makanya kita kesulitan nih menghubungi. Lagi manggung di NTB, lagi bersolawat di NTB. Iya.
Tapi kita coba nanti Rabu malam untuk yang mungkin ada waktu luang. Iya kan Novi? Halo? Yang dari Hongkong pesawat ini mungkin Karena ragu-ragu ya. ada Rabu nanti biar diusahakan rakyat yang 10 menit atau 15 menit. Jadi ya kalau malam ini di NTB mungkin di Flores ya, NTB ya, Flores atau di Mataram, iya di Nusa Tenggara Barat. Masih kan nanggung kan gini, jadi pas di panggung beliaunya. Benar. Kita juga belum sanggup. Menegara bukan nanggung. Iya. Jadi kemudian berlalu sih ya 10 menit atau 15 menit lah untuk katakanlah langsung berbicara dengan pendengar kita. Selamat malam ini pendengar kita yang terus menyimak dan mungkin akan mendengarkan ulang acara ini. Kita tadi berbincang dengan Mbak Ayu yang sudah berdiri mengenai kesehatan reproduksi wanita. Selain itu juga tentang bagaimana tentang acara yang menarik dan penting juga karena rohani yang kalau nggak diisi isinya dunia terus ya. Lupa adalah satu waktu kita akan nggak ada gitu, nggak akan pulang. Karena ping mata habis itu kan cuma dipinjam doang. Kalau minta sama yang punya udah selesai itu. Nah, jadi kalau Anda sibuk terus, ya nggak apa-apa. Ya mengejar dunia kan ada yang mengatakan kejar dunia seolah-olah hidup selamanya, tapi bersolawat atau beribadah seolah-olah akan mati besok. Karena satu hal yang nggak tahu besok pasti hidup apa tidak. Itu. Ya, ini satu kesempatan untuk teman-teman lain yang sibuk bekerja, kemudian membantu keluarga di kampung halaman, tapi tetap tidak meninggalkan spiritual sisi spiritual kita nih yang harus diberikan santapan. Kalau makan terus ya perut doang itu keluar dari kotoran gitu kan. Sibuk di situ terput di situ. Mudah-mudahan dengan ada hal ini siapapun yang mengadakan dan datang ikutan kembali lapang seperti tadi yang katakan dia yang bisa narik rezeki ya. Kalau setahu saya banyak jenisnya itu. Benar-benar power mukjizatnya banyak loh manfaatnya. Iya. Saya pernah sempat ketemu seorang guru di Tuban, gitu. Ketika saya bermasalah dengan kelompok dari Fatima Mas, udah lama itu tahun 2004 tuh. Saya kebetulan mampir ke sana, bukannya ada niat Tuban itu. Dari macam-macam itu foto, data selawat itu, iya, untuk supaya menggerakkan si orang ini yang menci mereka gitu, menuju sana gitu. Terkait dengan kebutuhan panas. Itu di Indonesia kan ada nih. Itu jadi sertifikat ganda. Karena itu, ya itulah ini dari bismillah terus berkoran ya. Alhamdulillah semua bisa lancar. Itu salah satu dari jenis sholawat. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang hatinya sempit, pikirannya juga buntu, bisa lebih baik, dan yang sedang baik-baik saja juga lebih baik lagi itu karena bisa
bisa mengikuti program ini. Yang Ya, banyak dia ada tambahan. yang banyak pinjaman juga bisa boleh datang ya. Iya, Bekasi. Jadi gini, jadi utang di sana. Yang Ditagi terus. banyak pinjaman, banyak salawatan. Bagaimana ya Kak Novi ya? Ya nggak bisa. Kalau Ada urusan, itu harus bayar. punya tadi harus bayar. Hatinya terus tenang apa enggak ya? Harus salawatan itu. apa 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 yang enggak nih abis salawatan dia baru sadar, dia bilang, oh iya saya harus bayar ini si Kanovi. Iya, nah. Iya. Lu susah juga. Terus mau neruskan ya Kak Novi ya? Iya. Jadi kalau terjadi asam itu, kalau orang kita punya utang, terus bagi salawatan, membayar orang yang mandi mukanya, itu harus susah. Iya dong. Iya, aduh saya punya hutang nih, ya, gimana? Salawatan. Iya. Iya, kecuali sambil kerja, nah dapat uang, nah itu baru kalau sholawatan doang ya nggak mungkin dapat. Cuman jalannya kalau lewat sholawat itu yang hati ayam, insya Allah hatinya ibarat orang itu nggak putus asa. Iya betul. Jadi lebih ke sikap kan. Artinya bukan berarti kita menjadi mujizat ada kan. Begitu nggak melakukan nggak terjadi gitu. Tapi ya ada jalan terbuka. Ibarat gitu sadar. Gitu. Ibarat berdoa doang nggak kerja, duit yang nggak ada, yang jatuh sendiri. Iya. Jadi ya kembali ke pinjaman, pinjol itu sekarang tadi siapa yang mau bilang nggak ada di langsung pinjol. Ada yang bilang begitu ya. Lalu di Indonesia itu sasarannya ke anak muda nih. Sekarang mereka kita misalnya pakai SIM ini XL atau Telkomsel 2 tahun Anda bisa pinjam 10 juta. Apa hubungannya ya? Ternyata ganas loh, ya enggak? Itu 10 juta. Oh, banget. 10 juta kan Novi, dalam 14 hari kalau nggak dibayar itu jadi 14 juta ya? Iya. Jadi hitungannya harian. Gila. Hitungannya harian. Saya juga mau jadi kreditornya. Dia punya minjem uangnya. Gila, juta lo, gila 2 minggu. Tapi sebenarnya udah lama, Kasen, bentuk rentenir zaman dulu ya. Ada beberapa orang itu meminjamkan juga udah dalam bentuk pinjaman, tapi untuk kapital mati ada yang sakit atau apa. Itu sebenarnya udah dari saya SMP udah ada gitu ya, dari SMA udah ada. Iya. Tapi tidak seperti sekarang. Ini saya bukan saya mengalami ya, nggak, saya tahu ada anak yang begitu pinjem. Dia bilang, Kak bisa pinjem duitnya. Saya bilang, buat apa? Buat ngebayarin pinjol. Hah? Saya bilang, bagaimana? Iya, kalau saya nggak bayar saya kena 4 juta lagi. Saya bilang, sini 4 jutanya kasih saya. Gila, saya bilang. Ya enggak, dia gali lubang, tutup lubang tuh. Ternyata misalnya 14 hari ini. Ya enggak, terus dikasih pinjam lagi untuk bayar yang 14 sebelumnya, yang 10 juta sebelumnya kan, Novi. Gila. Iya betul. Jadi karena itu kan jadi banyak kasus yang suaminya dibakar, sama istri, polisi bunuh polisi, suami istri, ya, terus orang terjun bunuh diri, itu kan terlibat video tersebut kan. Begitu mudahnya, kita nggak ada. Zaman dulu kan kita harus ada daerah ya, daerah itu agunan
harus punya misalnya BPKB mobil atau surat tanah. Tapi tidak itu ya, modal trust doang bisa, tapi nggak besar. Sekarang ini orang pinjam 10 sampai 80 juta cuma modal HP, nomor HP. Tapi wah semua teman kita jelek-jelek, teman kita dikasih tahu tuh semua dikerja di teror. Di teror. Babi lu, bangsat lu. Iya. Saya kenal Kasen, saya minjem nih. Saya kenal Kasen kenal dia. Mbak dia kenal Mbak Ayu, Mbak Esti. Semua, Mbak dia kan nggak tahu apa-apa ya. Terus diteror. Itu jahat. Inilah kejahatan dari zaman digital berbeda ya. Jadi kasih tahu ke keluarga dia bisa tahu ya nomor teleponnya ya. Itu dia, kalau dia berdasarkan nomor telepon kita, kan kita yang dia minta cuma nomor telepon kan. Begitu dia dapat nomor telepon, entah bagaimana caranya, dia tahu kita punya WA kontak kita di WA semua itu bisa tahu. Dia juga dapat. Gila. Bahkan chattingan kita pun dia tahu. Ini ya transparan, jangan video. Ya karena sekarang ini yang kecuali buat usaha juga jangan sampai ngutang lah, usahakan ya. Karena ya gimana hasil dari usaha kita akhirnya bayar bunganya doang tadi yang sehari ya 100.000 ya kan misalnya pinjam 2 juta. Kalau usahanya jalan, kalau usahanya nggak jalan, belum tikar. Iya betul. Jadi banyak kejadian di kampung saya itu, usahanya tikar, akhirnya tanahnya gunan ke BRI ke apa itu. Jadi ya. Jadi di hotel sendiri kita bersyukur bahwa nggak ada pinjol. Tapi saya sebenarnya nggak salah melalui Mbak Entri ya. Tapi mudah-mudahan sih itu diklarifikasi bahwa ada juga tuh misalnya pinjol tapi itu selubung gitu. Jadi nggak lewat HP digital. Seperti di sini kan mudah. Jadi kita buka YouTube tuh muncul gitu dipasang kan ya itu pinjam karena kalau sesuatu yang kita bilang atau kita nonton lebih dari 7 kali dia nongol itu akan masuk ke dalam otak kita jadi pikiran dan kita akan bisa memutuskan ya saya akan mengambil atau apapun kalau di dari 7 kali dia masuk dalam pikiran kita itu marketingnya psikologis marketing digital seperti itu kita dipaksa terus menonton. Nah ini juga saya dibalik jadinya kalau kita memarketkan atau memasarkan sesuatu usahakan sering muncul gitu lah lebih dari 7 kali supaya orang lain tertanam dalam pikirannya. Kita tuh emosi ya, membeli itu kan emosi ya, perasaan maksudnya dibanding dengan logika seperti itu. Baik, kita bicara terus mengenai berbagai hal termasuk pinjol dan tadi ada hubungannya pinjol dengan kesolawatan dalam pengertian tidak terhindar ya bersolawat itu terhindar dari hal tidak baik insya Allah ya. Dan ini salah satu event yang saya bilang sih keren banget gitu ya karena kita mengkaitkan visi spiritual manusia ini lepas daripada sekedar tren gitu aja gitu. Ada zamannya beda zaman saya dia karena insya Allah nanti kita hal bersama kedepannya kita akan bikin program yang manfaatnya bisa bermanfaat untuk teman-teman PMI insya Allah. Jadi tidak kemungkinan kami nanti
saja kalau sudah setelah acara atau mungkin setelah kedepannya program-program yang akan berlanjut itu nanti terrealisasikan nanti yang mana memang banyak teman-teman itu yang bermasalah mungkin lewat nanti seperti sholawat itu kan spiritual juga mendekatkan diri kepada Allah itu kan sebenarnya juga menjadi obat yang teman-teman. Terus nanti kemungkinan kedepannya ada lagi program yang lain. Kemarin saya sudah menyampaikan ke Kak Asri, mudah-mudahan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi program juga jadi tidak hanya kita bersolawat doang, setelah itu selesai nanti ke depan insya Allah ada program-program yang bagus yang kita Mbak Dia mungkin di 12 atau 1 menit di studio belakang kita. Besok ada di mana Mbak Dia, ngapain sama siapa? Besok insya Allah pengambilan tanda masuk Hongkong bersolawat bersama Abi Haddad Alwi halal bihalal PMI Hongkong. Besok saya berada di Masjid TST yang besok libur bisa ngambil di tanda masuk, bisa ke Masjid TST ataupun di Kos WP. Hubungi saya nanti yang di Kos WP saya arahkan. Jangan lupa tanggal 20 April di Flying MTR Exit A ataupun E. Kuota masih ada dan insya Allah kalaupun ada, dan kemarin saya kan juga itu ada yang komen yang ini itu kita niatkan bersolawat. Orang kalau mengajak bersolawat itu ajakannya bukan tidak baik, insya Allah ajakan baik, yaitu mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Intinya niatnya kita bersolawat. Terima kasih Mbak Dia atas waktunya ya. Sama-sama. Kak Nabi. Besok sukses. Sama. Ya. Amin. Dalam dan itu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak di sharing linknya ya. Di sharing linknya. Halo. Kak Novi. Halo. Maaf. Kak Novi. Waduh, di mute nih ternyata. Ya, para pendengar, itulah reconnecting. Wah, reconnecting terus ini ternyata sama Kak Novi. Ya, sampai di sini saja acara kita pada malam hari ini. Dan nah ini kita sambung lagi dengan Kak Novi ya. Mungkin pulsanya habis ya. Anyway, ya kita sudah di ujung acara pada malam hari ini dan jangan lupa tanggal 20 kita ada acara salawatan ya bersama Haddad Alwi di sesi pagi jam 10 sampai jam 1 dan yang sesi kedua adalah jam 2 sampai jam 4 atau jam 5 ya. Dan yang mau berminat bisa hubungin Mbak Dia di nomor telepon berapa ini? Tunggu sebentar ya, saya bacain ya. Mbak Dia di nomor telepon di WA ya. 5619 0885. 5619 0885 ya. Jangan lupa di like dan di share untuk untuk channel ini ya. Oke, sampai di sini saja saya putarkan sebuah lagu Haddad Alwi ya untuk teman-teman semua pada malam hari ini ya. Yang ini silakan menikmati. Bye.
لنا